Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini ya. Walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung dikarenakan situasi dan juga kondisi kita masih belum memungkinkan ya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, karena pandemi masih berlanjut ya. Kita bersama-sama mari menjaga protokol kesehatan, kemudian menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga pola makan juga ya, supaya kita tetap terlindungi. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini Bapak masih akan melanjutkan pembelajaran pada bab yang ke-8 ya. Pembelajaran pada bab yang ke-8, apabila kalian masih ingat ya, ini tentang akhlak. Akhlak adalah perilaku ya, berasal dari kata khuluq yang artinya adalah perilaku atau perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia ini bisa dibedakan menjadi perbuatan terpuji dan juga perbuatan tercela. Perbuatan terpuji disebut akhlakul karimah, sedangkan perbuatan atau perilaku yang buruk atau perilaku yang tercela yaitu akhlakul mazmumah. Nah, pada bab yang ke-8 ini, apabila kita ingat-ingat kembali, ada 4 sikap yang dipelajari. Yang pertama adalah rajin atau gemar membaca. Kemudian sikap yang kedua adalah pantang menyerah. Sikap yang ketiga adalah rendah hati, dan yang terakhir adalah hemat ya. Adapun pada sikap yang pertama sampai yang ketiga kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Apabila ada sikap rajin membaca, itu akhlakul karimah, maka akhlakul mazmumahnya atau akhlak tercelanya dari rajin membaca adalah malas membaca atau malas ya. Itu adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercelanya dari akhlakul karimah, gemar membaca. Kalau ada sikap pantang menyerah, maka akhlakul mazmumahnya adalah mudah menyerah ya, mudah menyerah atau tidak sabar. Kalau ada sikap kemarin yang ketiga adalah rendah hati, akhlakul karimahnya rendah hati, maka akhlakul mazmumahnya adalah tinggi hati. Tinggi hati sebutan lainnya adalah sombong ya, sikap sombong. Sombong itu pamer ya, memamerkan kelebihan yang dimiliki, entah kelebihan harta, entah itu kepintaran dan sebagainya ya, sombong. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu sikap hemat ya. Hemat adalah akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akhlakul mazmumahnya atau akhlak tercelanya yaitu boros ya. Boros itu disebut juga sikap mubadzir ya. Bapak ulangi, boros itu adalah sikap mubadzir ya. Mubadzir ini ada di dalam Al-Qur'an, suratnya Al-Isra ayatnya 27 ya. Surat Al-Isra ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kana ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafuro, yang artinya pemboros-pemboros atau orang yang mubazir itu yang tidak hemat atau suka apa ya, mubazir itu membeli yang tidak perlu gitu ya, itu adalah saudara-saudaranya setan, dimana setan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra 27. Nah, lawan dari perilaku boros tadi adalah perilaku hemat. Hemat itu apa? Hemat itu adalah menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya ataupun secukupnya, sesuai dengan apa yang ditentukan, tidak berlebih-lebihan. Sebagai contoh adalah ketika menggunakan air. Nah, di masa pandemi ini air ini menjadi salah satu properti wajib karena berkaitan dengan 5M, yaitu
salah satunya mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun itu media utamanya adalah air, sehingga air ini sangat penting, terutama air bersih. Air ini sangat penting. Apabila air ini kita gunakan tidak dengan bijak, misalnya airnya itu tidak dimatikan kerannya itu, ataupun kerannya masih terbuka, masih netes gitu airnya, itu kan lama-kelamaan airnya habis. Nah kalau airnya habis, kesulitan air ini akan mempersulit situasi dan juga kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah maka dari itu, gunakan air secukupnya. Ketika kita mencuci tangan pakai sabun, ya, airnya dinyalakan. Kemudian ketika tangan kita basah, kita menggunakan sabun itu, airnya bisa dimatikan dulu. Matikan dulu, kemudian kita cuci tangan sesuai dengan arahan WHO ya. Sela-sela jari. Ini air mati nggak masalah. Yang penting jari kita, tangan kita terkena sabun. Nah ketika sudah selesai semuanya, baru kerannya dinyalakan lagi. Nah itu akan menghemat air ya. Ini salah satu penerapan sikap hidup hemat ya. Kemudian ada penggunaan properti lain seperti hand sanitizer, sabun, itu nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja ya. Kalau dipakai buat mainan, nah itu kan namanya tidak hemat. Itu contoh contoh yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya, sikap hidup hemat. Contoh yang lain banyak sekali, seperti ketika kita mempunyai uang, itu tidak kita langsung habiskan semuanya, tetapi kita sisihkan sebagian, kita tabung. Nanti manfaatnya akan kita petik ketika kita, yang namanya manusia itu memiliki kebutuhan yang kadang kebutuhan yang sudah terencana atau kebutuhan yang sudah terduga, tapi ada juga kebutuhan yang tidak terduga. Ketika ada kebutuhan yang tidak terduga, kalau kita tidak punya tabungan, kita akan kesulitan. Nah, kalau kita punya tabungan, kita punya simpenan gitu ya, maka ketika kita mendapatkan masalah yang berkaitan dengan keuangan, itu kita masih punya tabungan. Dan ini harus dibiasakan sejak kalian masih kecil, masih kelas 4, ini sudah dibiasakan sikap hidup hemat ini. Supaya apa? Nanti gedenya atau ketika kalian sudah dewasa nanti tidak memiliki sikap boros, atau lebih memiliki sikap hidup hemat gitu ya. Nah itu adalah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memetik poin-poin penting dari apa yang sudah Pak Imam sampaikan pada pembelajaran kali ini ya. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingatkan kembali, berpesan kembali, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi supaya sistem imun kita tetap kuat ya. Dan yang terpenting adalah jangan lupakan ibadah kepada Allah. Beribadah sekaligus berdoa, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya ya. Sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.